Jangan bahas-bahas itulah, Papa. Enggak, ini aku tukar pikiran. Aku dulu Kristen itu. Aku dulu Kristen. Nggak usah dibahas-bahas itulah, aku nggak mau bahas. Enggak, aku tukar pikiran saja sama itu gitu loh. Cuman setelah aku membaca Bible, ya kan? Setelah aku baca Bible, ternyata kekristenan itu tidak mengamalkan dan tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Enggak apa-apa, kita tukar pikiran aja supaya sharing-sharing. Aku lagi nggak stabil, jadi susah menjawab. Nggak usah, itu nggak usah menjawab. Aku nunjukkan beberapa ayat sama itu yang jadi pertimbangan buat itu kan, literasi baru untuk pemahaman itu. Tengok ya. Contoh di dalam Lukas 1:31, apa katanya? Ketika malaikat mendatangi Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perdebatan panas antara Mu'alaf Faruq versus seorang gadis Kristen yang akan merayakan Natal. Teman-teman, siap-siap menyaksikan duel intelektual yang super menarik. Kali ini Mu'alaf cerdas dari Batak, yaitu Bang Faruq, menghadapi seorang gadis Kristen yang tengah bersiap merayakan Natal. Namun saat data dan fakta terkait Natal ditunjukkan, tampaknya rencana perayaan gadis tersebut gagal total untuk tahun ini. Perdebatan ini penuh dengan momen-momen menohok, bukti-bukti mengejutkan, dan jawaban-jawaban yang bikin berpikir ulang. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Teman-teman pasti tidak ingin melewatkan detik-detik dramatisnya. Langsung mari kita simak videonya dan rasakan ketegangan debat ini. Jadi di manalah kampung itu? Tanjung Balai. Bonapa Sogitnya? Kenapa, Bapak? Bonapa Sogit itu di mana? Aku di Tanjung Balai tinggal, tapi sekarang di Lombok. Tidak, maksud aku Bonapa Sogit mulu. Aku mau Pak Sogit. Aku tak tahu. Aku di Jantan. Oh, Siantar. Bapak Batak Dalle doang. Oh, sama lah kita Batak Dalle, aku pun Batak Dalle. Asal marga Balige kan? Balige kan? Tidaklah, tidak semua dari Oh, Balige si borong-borong. Asal marga aku si borong-borong. Oh, maksud aku leluhurmunya, nenek moyangmu itu asalnya dari mana gitu loh. Borong-borong. Ah, itulah Bonapa Sogitmu, si borong-borong. Bukan Siantar berarti Bonapa Sogitmu. Maksud Bapak kayak gini. Enggak. Jadi orang itu Pentakosta atau Katolik? AKBP aku Bapak, cuman sini kan nggak ada. Oh, Protestan ya, Protestan. Jadi nggak ke gereja itu hari ini? Sore, soalnya di Natal. Oh, sore nanti ada Natal. Ya, jadi nggak dibuat gereja pagi. Oh, jadi dibarengkan semua lah gitu ya? Ya. Tapi itu tahu nggak bahwasanya di dalam Bible itu sendiri tidak pernah diceritakan tanggal berapa Yesus itu lahir? Pernah tahu nggak itu? Nggak. Nah. Nggak tahu kan? Itu nggak pernah, di dalam Bible itu tidak ada pernah disampaikan tanggal berapa Yesus itu lahir, bulan berapa Yesus lahir, nggak pernah. Makanya denom-denom dari kekristenan itu berbeda-beda. Ada yang merayakan bulan 11, ada yang merayakan bulan 4, ada yang merayakan bulan 12. Bahkan denom dari kekristenan itu sendiri seperti Saksi Yehova itu tidak merayakan hari Natal.
Mereka meyakini tentang kelahiran dari Yesus itu tadi, makanya Yesusnya ada. Tapi mereka tidak pernah mengetahui pasti kapan Yesus itu dilahirkan, gitu. Sementara teman-teman dari Saksi Yehova sendiri beranggapan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk merayakan hari kelahiran dia. Pernah tahu nggak itu, Ito? Dan di tanggal 25 itu merayakan kelahiran Yesus Tuhan atau kelahiran Yesus sebagai manusia? Jangan bahas-bahas itulah, Papa. Enggak, ini aku tukar pikiran. Aku dulu Kristen itu. Aku dulu Kristen. Nggak usah dibahas-bahas itulah, aku nggak mau bahas. Enggak, aku tukar pikiran saja sama Ito gitu loh. Cuman setelah aku membaca Bible, ya kan? Setelah aku baca Bible, ternyata kekristenan itu tidak mengamalkan dan tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Enggak apa-apa, kita tukar pikiran aja supaya sharing-sharing aja. Aku lagi nggak stabil, jadi susah menjawab. Nggak usah, Ito nggak usah menjawab. Aku nunjukkan beberapa ayat sama Ito yang jadi pertimbangan buat Ito kan. Literasi baru untuk pemahaman Ito. Tengok ya. Contoh di dalam Lukas 1:31, apa katanya? Ketika malaikat mendatangi Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan Tuhan katanya. Seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Bukan kelahiran Tuhan, tapi kelahiran seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu setelah besar, dia mengklaim, dia menyatakan diri dia adalah utusan dari Bapa, utusan dari Allah. Untuk siapa? Nanti kita sampaikan. Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kabur dia, teman-teman. Perkara cinta beta cinta, sesayang beta sayang, janganlah pikir lain. Percuma Bibel ditunjukkan, percuma Bibel ditunjukkan. Jangan jadi gini teman-teman ya. Kelak di yaumil akhir, mereka tidak akan pernah berkata kepada Allah, beralasan kepada Allah bahwasanya mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka tidak mendapatkan hidayah. Sudah. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Seiring diutusnya Nabi Muhammad SAW, hidayah itu sudah diobral, bang, dituang atas bumi ini, disebarkan atas bumi ini, bahkan terhadap orang-orang berikutnya yang belum lahir pada masa itu sudah beredar hidayah itu. Tapi mereka menutup diri mereka menolak, tidak menerima. Ketika sesaat mereka menggunakan akalnya, benar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, tapi mereka menutup diri, gak mau mereka. Makanya mereka nanti ketika mati gak bisa mereka berkata, kenapa aku tidak diberikan hidayah? Hidayah itu sudah dituang, bahkan tuangan hidayah itu lebih besar, lebih kencang, lebih deras daripada tuangan air dari langit ketika zaman air bah di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu teman-teman. Jadi nggak ada yang bilang belum dapat hidayah, udah, cuman ditolak. Udah ada hidayah itu, udah, kayak dia tadi kan, tahunya dia, cuman berupaya dia nggak mau tahu. Tahunya dia kalau sosok yang dia sembah itu bukan Tuhan. Tahu
tahu dia, tapi dia nggak mau tahu dan nggak mau mengkaji. Udahlah, cukup di sinilah aku, biar beginilah aku. Apakah yakin dia setelah mati nanti mendapat hidup yang kekal di dalam surga? Nggak yakin dia, bahkan dia yakin dia masuk neraka. Makanya orang kafir itu takut mati. Mu'allaf Faruq bongkar data tentang Natal ya. Gadis Kristen kabur dari perdebatan. Nah, ini dia perdebatan yang bikin geger. Bang Faruq mu'allaf cerdas menanyakan ke seorang gadis Kristen, ketika Natal, apakah kamu merayakan hari kelahiran manusia atau hari kelahiran Tuhan? Saat ayat ditunjukkan, fakta mencengangkan muncul. Bunda Maria melahirkan seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Fakta ini langsung menohok keyakinan sang gadis Kristen, sehingga akhirnya ia kabur dari perdebatan. Hasilnya, perayaan Natal untuk tahun ini gagal total, karena fakta yang dibongkar Bang Faruq jelas-jelas menantang mitos umum tentang Natal. Demikian teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.